ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta, orang yang kau beri nikmat. Begitu bahasanya kau beri nikmat, yang kebayang apa? Yang kebayang dalam otak kita kalau orang yang diberi nikmat adalah orang kaya, yang hartanya banyak, yang kedudukannya banyak. Ternyata bukan. Yang dimaksud Allah yang kau beri nikmat bukan yang kaya, bukan yang jadi pejabat, tapi yang dimaksud oleh Allah yang lain adalah minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada'i wassolihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan pimpinan cabang Muhammadiyah Kerabat beserta seluruh jajarannya, pimpinan cabang Aisyah Kerabat, ibu bapak hadirin hadirat jemaah pengajian yang dimuliakan. Pertama kita bersyukur hari ini bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Mari ikrarkan syukur ini dengan membaca kalimat takbir bersama-sama. Alhamdulillah. Bangun tidur, sehat, bisa jalan, bisa gerak, itu adalah seperti memiliki dunia dan sehat. Ketika ibu hadir di sini, bapak hadir di sini, ada orang yang merindukan bisa datang semacam ini. Maka datangnya kita ke sini apalagi usia 50, 60, 70, saya 47. Ini adalah kenikmatan. Salawat dan salam sebab tetap tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, keluarga, sahabat dan pengikut yang setia sampai akhir zaman. Ibu bapak, bulan kemarin Pak Nur WA saya, Ustaz bisa tidak apa Pak khutbah di mana? Khutbah di mana Pak? Di Masjid Al-Mustaqim. Iya, masjid. Saya bilang insya Allah tahun ini saya Idul Adha di Mina. Untungnya Pak Nur langsung paham. Kalau Pak nanya Mina di mana? Mina Kulon Kutuarjo. Jadi dan kemarin juga di WA, saya tadi pagi sudah berangkat dan tepat jam 6 saya sudah sampai lokasi, tapi gak ada jamaah. Ternyata saya salah tempat. Biasanya kalau yang ngomong saya Pak Nur itu Agli. Saya tadi ke Agli, kok sepi gitu. Biasa kalau sepi saya lihat jadwal, jangan-jangan salah tanggal. Ternyata salah tempat. Begini, saya di sini, alhamdulillah kita masih bisa bertemu. Kalau yang kemarin minggu yang lalu di mana nih? Di Tanjung ya. Motor saya bocor Pak. Saya sudah bilang sama panitia tapi gak dibaca. Pak, kayaknya saya gak jadi ngaji. Itu pakai motor kan biar cepet. Kalau pakai mobil lebih lama. Saya hubungi mahasiswa saya, ternyata ada mahasiswa yang begitu saya nanya di mana bengkel motor, dia bilang, Pak, lokasi Bapak di mana? Dia datang, Pak, Bapak pakai motor saya, motor Bapak beres, saya urusin. Alhamdulillah, gunanya punya mahasiswa begitu ya Pak. Dan mahasiswa yang baik, ya nggak begitu kan? Ibu Bapak, tadi Pak Nur menyampaikan ini ngajinya bukan mundur,
jadwalnya jam 6 sampai jam 7, tapi jam 6.30 baru mulai di saya. Tapi tetap jam 7 selesai. Saya senang banget. Malah kalau Pak tutup saja Pak, saya lebih senang Pak. Kemarin waktu penerimaan haji karena di pendopo saya di 2 hari di WA, Pak besok Bapak mewakili jamaah haji, sambutan 10 menit, siap. Pas mau maju, protokol bilang, Pak 5 menit, siap. 3 menit saya siap. Ibu Bapak, hadirin yang berbahagia, ini ya sedikit banyak sama dengan kemarin Bu di Tanjung. Saya menyampaikan tentang iman. Dalam sholat Nabi bersabda, la sholata illa bi fatihatil kitab. Itu para ahli fikih mengartikan tidak sah sholat tanpa baca Fatihah. Dan kita yang dibahas itu tidak sah sholat baca Fatihah. Nanti dibahasnya adalah Fatihahnya pakai bismillah apa tidak, jahar apa sir, terus begitu. Gak apa-apa, itu penting. Tapi ada yang lebih penting dari sekedar sah apa tidak. Kenapa Allah lewat nabinya menyampaikan tidak sah, tidak disebut sholat tanpa baca Fatihah? Ternyata setelah dikaji, dibuka, karena di Fatihah ada doa yang paling penting dan doa terpenting. Nanti kita bisa doa apa saja. Tadi Pak Nur, Pak Haji Romani bilang panas belum 40 hari masih diikuti malaikat. Bukan cuma saya yang ikut malaikat, Bapak juga ikut malaikat, Pak. Roki, Ati, Aman, yang agak serem Israel. Tapi yang jelas kita sekarang diikuti malaikat Roki dan Ati. Israelnya nanti aja lah, agak jauh dikit gitu. Doa, karena di dalam Fatihah ada doa paling penting. Silakan minta apa saja. Problem kita, semua orang beda-beda. Kita kan lihat orang lain Wang Sinawang, kayaknya enak, kayaknya nikmat. Iya, gak tahu bagaimana prosesnya. Wang Sinawang bahasa Inggris itu. Ngelihat orang lain enak, kayaknya nikmat. Karena kita tahu hasilnya, tidak tahu prosesnya. Kalau tahu prosesnya sama, setiap orang punya masalah masing-masing. Kayak milih. Tapi kan kita nggak milih. Kalau nggak masalah ekonomi, masalah keluarga. Di keluarga, istrinya aman, anaknya bikin gara-gara. Anaknya nggak masalah, tetangga nggak masalah, di kantor nggak ada masalah, di pasar. Semua kita punya masalah masing-masing. Seolah-olah Allah milih, ini kamu masalahnya ini. Masalah ekonomi beres, kesehatan. Jadi semua kita dikasih masalah, cuma melihat orang lain kok kayaknya enak, kayaknya sama punya masalah. Nah silakan doa sesuai masalahnya masing-masing. Tapi dari semua masalah, yang paling penting adalah di Fatihah itu. Doa yang paling penting adalah doa di Fatihah. Tidak ada yang lebih penting daripada itu. Doa itu adalah ihdinas siratal mustaqim. Doa paling penting. Saking pentingnya Allah seolah-olah menjaga. Paling tidak kamu baca itu 17 kali sehari. 17 kali Bu. Sedangkan yang lainnya cuma 5 kali. Senang-senangnya jenengan sama ibu bapak jenengan paling Rabbik Firlinya 5 kali. Rabbik Firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Soleh itu 5 kali. Kalau ingat. Jadi kalau sekarang ibu walaupun sudah sepuh kan, kita ini adalah semua anak-anak. Tidak semua kita orang tua, tapi semua kita anak-anak. Berapapun usia kita adalah anak-anak. Saya kemarin agak iri Pak, pas lagi haji, ada bapak-bapak dorong mbah-mbah. Gak taunya yang bapak-bapak itu anaknya, yang mbah-mbah bapaknya. Saya bilang, Pak, jenengan senang betul ya, seusia itu dorong bapaknya.
Ya bapaknya sudah sepuh banget, anaknya sudah lansia. Anaknya lansia, bapaknya ya apa? Lansia banget. Maksudnya kita ini semua adalah anak-anak. Walaupun tidak semua kita orang tua, anak-anak itu yang mendoakan orang tua. Bapak tetap sekarang baca Rabbil Fili wali walidayah warahmahumma kama itu bukan doanya anak TK, itu doanya kita semua. Nah kembali yang tadi, itu yang terpenting adalah Allahumma siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta, orang yang kau beri nikmat. Begitu bahasanya kau beri nikmat, yang kebayang apa? Yang kebayang dalam otak kita, kalau orang yang diberi nikmat adalah orang kaya, yang hartanya banyak, yang kedudukannya banyak. Ternyata bukan. Yang dimaksud Allah yang kau beri nikmat bukan yang kaya, bukan yang jadi pejabat, tapi yang dimaksud oleh Allah yang lain adalah minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada'i wasolihin, para nabi, orang-orang yang sidik, orang-orang yang benar, wasuhada wasolihin, itulah orang-orang yang diberi nikmat. Untuk nabi kita nggak mungkin bisa, karena nabi sudah Allah tunjuk, tidak ada pendaftarannya dari nabi. Sidikin masih mungkin, orang-orang yang jujur walaupun sulit tapi masih mungkin. Dan contoh terbaik siapa yang sidikin adalah Abu Bakar. Wasyuhada, para syahid. Mungkin juga walaupun agak jauh, yang paling dekat yang syahid adalah orang Palestina hari ini. Hari ini kita bersedih, berduka melihat mereka dibantai, tapi nanti di akhirat kayaknya mereka sedih melihat kita. Apalagi kita tidak peduli. Kalau sekarang kita peduli dengan semampu kita, mungkin di akhirat tidak begitu jauh. Wasyuhada wasolihin. Nah, semoga kita masuk orang-orang yang solih. Jadi yang dimaksud dengan an'amta itu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Semoga ghairil maghdubi, bukan orang yang kau murkai. Kalau terjemah paling sederhana, yang dimurkai adalah orang-orang Yahudi. Yahudi itu kalau disuruh banyak nanyanya bukan untuk kebaikan, tapi sekedar nanya. Disuruh nyembelih apa? Disuruh nyembelih sapi. Kalau dia kerjakan selesai. Tapi Yahudi tidak. Ditanya sapinya jantan apa betina, dijawab betina. Nanya lagi warnanya kayak apa, kan sebagai selesai betina selesai disembelih. Nanya warnanya kayak apa, yang kemerah-merahan atau yang kekuning-kuningan. Nanya lagi yang pernah dipakai untuk membajak atau yang belum, kan mumet aslinya. Tapi Yahudi yang jelas-jelas maghdubi Yahudi, tapi kita juga bisa jadi kayak Yahudi kelakuannya. Islam agamanya bisa jadi kelakuannya kayak Yahudi. Suruh zakat nanya panjang banget, suruh infak nanya panjang betul, suruh ngaji panjang banget nanyanya, ngajinya sebentar. Terus waladhdallin, dan orang-orang yang sesat itu paling gampang ya Nasrani, Kristen. Dulu tuh hanya satu, sekarang berubah jadi 3. Tapi kita juga bisa sesat, makanya semoga ya Allah kita termasuk orang-orang yang dapat hidayah seperti yang kau beri nikmat kepada orang yang kau beri nikmat. Itu doa terpenting dalam Fatihah, dalam sholat, saking pentingnya sampai wajib dibaca. Nanti ada diskusi lagi, kalau jadi makmum gimana? Ya jadi makmum nggak apa-apa, nggak baca. Pas jadi makmum bacanya kapan? Itu panjang, nggak selesai. Hitung ya Bapak Ibu. Tapi saya ambil sisi yang lain. Inilah pentingnya ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang selanjutnya Ibu Bapak, iman itulah hidayah.
Dan semoga hidayah ini Allah berikan kepada kita sampai nanti kita meninggal. Ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah. Semoga nanti kita matinya husnul khotimah. Biasanya orang mati kondisinya sebagaimana pas dia hidup. Yang sedang zikir biasanya matinya pas zikir. Yang sedang sholat biasanya matinya pas sholat. Yang sedang ngaji biasanya matinya pas ngaji. Tapi jangan sekarang ya Bu. Suka ngisi pengajian, matinya pas ngisi pengajian. Saya berharap begitu Pak, walaupun jangan sekarang ya. Tanggal 13 November hari Senin zuhur saya ngimami Pak di masjid kampus. Rakaat ketiga sujud saya jatuh, saya pingsan, geger, dibawa ke rumah sakit saya. Banyak yang ngira puasa saya, enggak, saya ke puasa, kecapean. Jujur saya berharap ya Allah nanti semoga ini pemanasan. Doakan ya Pak, semoga nanti saya matinya husnul khotimah. Ya aminnya husnul khotimahnya bukan matinya Pak. Semoga nanti husnul khotimah dalam kondisi seperti itu. Saya bermimpi ya Allah semoga nanti mati saya dalam seperti itu. Lagi imami sujud jatuh, digotong bawa rumah sakit. Ternyata ya tadi kecapean. Itu gimana? Dulu waktu saya tinggal di Pituru itu namanya di kampung, Ustadz itu biasanya gak pantas Ustadz olahraga. Makanya saya kepada olahraga. Begitu di kampus saya olahraga terus. Siapa? Anunya yang contohnya Pak Dandu. Pak Dandu itu senang olahraga, senang futsal, senang segala macam. Saya ikut karena dulu gak pernah jadi tiap hari olahraga. Agak berlebihan, saya pingsan, saya ya tadi Pak. Tapi karena ada masalah dengan kehidupan pola hidup saya, jadi hanya sekarang saya benahi. Dulu saya kurus Pak. Saya dulu makan sehari sekali, zuhur. Pagi nggak suka sarapan saya. Malam saya nggak suka makan. Kata dokter harus makan Pak. Sekarang saya makan. Ini hasilnya. Saya lembut gara-gara sarapan. Tapi itu artinya, kembali lagi, itulah paling penting. Maka doa paling penting adalah ihdinas siratal mustaqim. Bapak kalau Jumatan pesan para khotib, suka gak suka, senang gak senang, pasti kalimatnya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati, kalimatnya jangan sampai mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Secara berseloroh, Profesor Yunahar Ilyas mengatakan yang penting itu pas mati Islam. Nah sekarang ke Islam jangan-jangan rapati penting. Tapi masalahnya kita nggak tahu kapan mati. Jadi gimana? Dia sudah Islam terus. Jangan pilih-pilih. Nggak tadi selorohnya beliau. Kita nggak tahu kapan kita mati. Jadi gimana? Ya sudah Islam terus. Iman terus, tak terus. Walaupun iya orang mati biasanya bagaimana dia hidup, tapi tidak sedikit orang mati sama orang hidup kelakuannya beda. Yang biasa ibadah tiba-tiba matinya pas maksiat, ada banyak. Yang tukang maksiat matinya lagi ibadah, banyak. Itu mengajarkan kepada kita jangan sombong. Sekarang sedang taat, jangan sombong karena tidak mustahil pas matinya lagi ini. Makanya tadi saya minta doa, Pak Bu doakan saya, kita semua matinya husnul khotimah. Saya berharap saya pingsan itu sebagai pemanasan saja. Nanti mati saya pas sujud, saya berharap begitu. Kan banyak Ibu. Saya mimpi matinya pas sujud di depan Ka'bah. Enggak tahu kapan saya ke sana lagi. Mimpi kita semua kan begitu. Karena kalau sudah urusan ini udah yang paling penting itu Pak. Yang lain-lain kembang-kembangnya saja. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, untuk mencapai itu Nabi berpesan, kata Nabi, iman itu naik dan turun. Yazid wa yanqus. Naik dan turun. Terus apa solusinya? Apa ininya? Para ulama kemudian membagi kapan kita naik, kapan kita turun. Di mana kita naik, di mana kita turun. Satu yang membuat kita bisa naik bisa turun, satu teman, sahabat. Teman itu ya bisa suami, bisa istri, bisa saudara. Para pakar menemukan 5 teman terdekatmu yang menentukan nasibmu.
5 teman paling dekatmu yang menentukan pola pikirmu. Karena kita seperti apa ya temanmu itu. 5 orang. Ini pakar. Ini para peneliti menyebutkan 5 orang. Maka Bapak Ibu dengan siapa berteman, itulah 5 orang yang menentukan. Kalau temannya 5 orang lebih baik, kita baik. Itulah hadis Nabi. Sahabat yang baik dan sahabat yang buruk. Sahabat yang baik itu seperti tukang minyak wangi. Kau tidak beli, kau bau wangi. Kemarin Pak di Makkah, saya senang banget lewat toko minyak wangi. Karena pasti disemprot, senang saya. Dan di Makkah tuh mandinya nggak kayak di sini Pak. Kita ini orang Indonesia dijuluki oleh orang Makkah Madinah sebagai manusia ikan. Mereka senang kepada kita. Kita ini ramah. Orang Indonesia tuh ramah. Di mana-mana senyum. Ibu-ibu lebih disukai lagi orang Arab, kenapa? Senang belanja. Baru nyampe Mekah, untuk di mana Ka'bah sudah nanya, toko kurma di mana toko kurma? Senang banget. Nah, kenapa disebut manusia ikan? Senang mandi kita. Sehari 2 kali mandi. Orang Arab seminggu 2 kali Pak. Tapi wangi, ya kan semprot terus. Tadi saya nggak beli minyak wangi, tapi saya bau wangi. Apalagi sengaja datang ke toko-toko, ada yang buat nyobanya itu. Ini bau Hajar Aswad, ini bau rogo, ini bau beda-beda, ini beda bau. Saking wanginya nggak beli. Itu punya teman yang baik seperti itu. Kalau punya teman rajin tahajud, kalaupun nggak tahajud, minimal duha. Tahajud berat jam 3, apalagi sekarang dingin, enak mancal selimut. Tapi kan minimal duha. Yang senang sodakohnya banyak, minimal kita sodako, walaupun nggak sebanyak saudara kita. Yakin itu. Yang senang puasa Senin Kemis, kalaupun nggak Senin Kemis, ya minimal setahun puasa 2 kali lah. Kapan? Asyura sama Arafah. Tahun ini saya ke puasa Arafah Pak, haram. Ibu puasa Arafah tahun ini. Paling nggak Arafah kan, kalau orang Muhammadiyah sampai Arafah pun tidak kebangetan. Asyura, Arafah paling nggak setahun 2 kali yang sunnah. Insya Allah itu kenapa? Kan temannya puasa. Itu gunanya teman, pentingnya teman. Tapi kalau temannya buruk, yakin ketularan. Temannya gibah, ya kita kayak gibah. Temannya judi online. Saya yakin nggak ada orang Muhammadiyah, karena teman-temannya nggak judi online. Teman yang ngerokok, main akrab, main segala macam. Itu nih, mesti Pak. Makanya kata Nabi, hati-hati dalam berteman. Kalau temanmu baik, kau jadi baik. Temanmu jadi buruk. Tadi contoh yang paling gampang, temannya minyak wangi, nggak beli bau wangi. Temannya tukang pandai besi, nggak beli bau apa? Asap. Jadi satu teman yang menentukan iman kita naik dan turun. Kalau temannya rajin jamaah, insya Allah jamaah, yakin. Kalau temannya subha, bukan subuh, subha, berarti subha. Apa subha? Subuh, sakur duha. Jam segini baru bangun. Ada banyak. Yang kedua, saya ngerti itu, namanya lagi Pak, tenang. Berarti berdua ini satu meter ini 2 menit. Satu tadi teman, yang kedua tempat. Yang membuat orang imannya naik, tempat. Ya tempat yang paling jelas Makkah Madinah. Kan suka dengar di Makkah. Di Mekah itu apa-apa dikaitkan dengan dosa loh Pak. Dengan sakit banget langsung astagfirullah, dosa saya apa ya? Di sini buru-buru batuk, sakit parah nggak pernah mikir dosa kan? Begitu di Mekah, sendal hilang mikir dosa, di Mekah. Ditempeleng orang di Mekah bilang alhamdulillah. Kenapa? Alhamdulillah. Kenapa? Aku biar soal nempeleng uang ditempeleng. Alhamdulillah. Tapi saya jadi repot, orang pada nanya, Ustaz, emang bener apa-apa dibalas di Mekah? Yang saya tahu pembalasan itu di akhirat.
Cuman kenapa di Mekah pada begitu? Kenapa? Karena tadi imannya lagi tinggi-tingginya. Ya semua dikaitkan dengan begitu. Sendal hilang bilang astagfirullah, saya hilang, dosa saya apa ya? Cuma di Mekah, di sini nggak pernah mikir sampai sana. Isinya hilang, apalagi? Di sampai hari ini jamaah haji hilang 3 orang, sampai hari ini belum ketemu. Nggak tahu hilang apa gimana sampai hari ini. Padahal petugas itu yang nyari orang hilang di sini intel, Pak. Jadi yang direkrut itu tentara. Di sana seragam pakai baju biru itu tentara. Itu intel dari berbagai macam kesatuan. Tapi nggak ketemu 3 orang sampai sekarang. Nggak tahu. Jadi tempat, Pak, yang bikin orang naiknya ini di masjid, insya Allah meningkat imannya. Walaupun masih suka hilang sendal. Kalau di Mekah, saya terus yang sering hilang sendal. Dulu 5 atau 7 waktu haji yang pertama kemarin cuma dua saya hilang. Kenapa? Ya mungkin dosa saya banyak ya. Yang kedua, sendal jepit. Logika orang yang sendal jepit kan cuma jepit. Jadi kalau dia nggak punya sendal, pakai sendal jepit. Makanya sendal jepit saya hilang terus. Besoknya saya ganti sendal yang agak bagus, nggak hilang sampai pulang. Itu kadang-kadang begitu. Jadi tempat, Pak. Orang itu meningkat imannya di tempat itu. Makanya dulu ada orang ngebunuh orang 100 orang, tobat, kata Pak Kiai, kau harus hijrah, jangan kembali lagi ke kampungmu. Kampung pembunuh, tukang maksiat. Kalau balik lagi sama temen ngebunuh lagi, pindah. Kan ada hadis yang panjang. Saya ambil potongannya aja. Begitu pindah, meninggal. Nah ini Pak yang hati-hati. Seumur hidup dosa banyak, dosa besar, ngebunuh orang 100 orang, akhirnya tobat, surga dia. Ada hadis sahih. Ini menandakan ternyata orang maksiat bisa jadi nanti pas ujungnya bagus, dan orang banyak ibadah ujungnya jelek. Banyak ini biar kita hati-hati. Makanya temanya wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati kecuali dalam Islam. Yang kedua tempat, maka sering-sering di tempat-tempat yang baik, sering-sering ke masjid, sering-sering ke musola, sering-sering ke tempat-tempat yang baik, majlis taklim dan seterusnya. Yang terakhir, yang membuat iman naik turun dan kemudian imannya naik adalah waktu, momen. Bapak Ibu, kapan iman kita merasa naik? Ramadan. Ramadan. Yang biasa ghibah langsung berhenti. Minimal takut batal puasanya. Padahal ghibah tidak membatalkan puasa. Enggak. Terus saja enggak batal puasanya ghibah itu. Yang batal nilainya, yang batal pahalanya. Tapi orang berhenti semua. Koruptor juga kayaknya berhentinya pas ghibah. Tapi biasanya Pak, kalau akhir Ramadan banyak maling nggak puasa. Banyak maling itu di akhir Ramadan, Bu. Kenapa? Butuh buat nanti Lebaran. Karena di Indonesia Lebaran wajib pakai baju baru. Kok wajib, Pak? Ya nggak ada yang wajib. Cuman kan akhirnya semua. Berarti nggak harus pakai baju baru, Pak. Ya bebas juga. Cuman di Indonesia rata-rata kita orang Indonesia pakai baju baru setahun sekali. Walaupun saya tahu ibu sudah nggak setahun sekali, ibu tiap bulan. Kok tahu-tahu? Ibu kan langganan Shopee, langganan tukang apa tuh, kurir, paket itu udah kayak apa? Di mana mesti WA sama paket terus. Bapak bajunya dari dulu begini-begini aja, ibu tiap ini ganti. Ini nanti ngaji di butuh ganti jilbab. Nah, bapak dari dulu begini aja. Jadi yang tadi, Pak. Yang pertama, teman. Maka hati-hatilah milih teman. Kanjeng Nabi waktu nikahi Aisyah, Kanjeng Nabi nggak tahu kayak apa Aisyah. Tapi Kanjeng Nabi tahu Aisyah anaknya Abu Bakar, selesai. Kanjeng Nabi nggak tahu siapa Hafsah. Tapi Kanjeng Nabi tahu Hafsah anaknya Umar, selesai. Tapi dulu, sekarang nggak bisa. Dulu anaknya mesti kayak bapaknya. Kenapa? Yang didik bapaknya langsung. Sekarang enggak. Anak saya juga nggak kayak saya. Kenapa? Yang didik waktu kecil TK Aba, aman TK Aba. Ibu-ibu Aisyah, SD-nya SD Muhammadiyah aman, di SD. SMP sekarang aman. Tapi kan temannya bukan cuma di sekolah.
Ada teman di luar, dan teman itu bukan cuma manusia. Ini sekarang teman kita, teman yang paling kita gauli ya ini. Jadi sekarang yang menentukan kita ini. Jadi sekarang nggak bisa Nasruddin anaknya sama kayak itu, nggak bisa. Anak kita semua beda sama kita. Kenapa? Yang didiknya beda-beda. Dulu Aisyah cuma Abu Bakar yang didik, selesai. Kanjeng Nabi gak perlu nanya kayak apa Aisyah, dan terbukti begitu nikah ya iya Aisyah itu cerdas. Wanita tercerdas dalam Islam ya Aisyah. Abu Bakar Hafsah juga sama. Gak nanya Hafsah kayak apa, tapi Hafsah anaknya Umar, selesai, pasti kayak Umar. Kenapa? Yang didik Umar. Keras-kerasnya juga ada. Itu pada sekarang kita yang didik beda-beda, termasuk kitanya. Saya ngeliat saya ngajar di anak-anak SD, saya kadang-kadang ngisi anak-anak SD SMP, kadang-kadang lagi ngaji pakai main HP, saya masih mending. Saya ngaji mbah-mbah pakai HP kan ada banyak. Wong saya pertemuan rapat pertemuan majlis tarjih itu ada mbah samping saya di YouTube. Saya nggak ngerti Munas Tarjih, ulamanya orang Indonesia, ulamanya Muhammadiyah kumpul, sambil ada yang ya, nyetel YouTube, nggak tahu saya gimana. Itu lebih parah. Saya lihat anak-anak joget-joget di TikTok, enak saya, tapi lebih enak kalau mamanya. Kan banyak sekarang. Jadi kenapa? Itu hati-hati Pak. Sekarang ini sekarang. Berarti nggak boleh Ustaz? Boleh, udah zamannya. Dulu saya serumah cuma satu, kasihan saya. Karena anak saya ngeliat yang lain. Dulu saya nggak punya wifi, kasihan anak saya numpang wifi tetangga terus saya punya wifi. Ya kan sudah kondisinya. Ya kan izin juga Pak, malas malam anak saya tiba-tiba ke tetangga saya terus kenapa? Oh numpang wifi. Saya pasang wifi, tapi ya serba pasang wifi jadi main wifi terus, nggak pasang izin anak saya nggak di rumah-rumah. Jadi hati-hati berteman. Dan ini sekarang yang kedua, tadi Pak, tempat. Maka seringlah kumpul di teman-teman yang baik. Yang ketiga adalah waktu. Momennya luar biasa. Dalam 1 tahun yang paling bagus Ramadan iman kita. Dalam 1 minggu yang paling bagus hari Jumat. Makanya ada Jumat barokah. Kapan kita sudah banyak Jumat? Dalam seumur hidup pas naik haji. Kenapa ya tadi? Semua dikaitkan dengan iman. Luar biasa. Semoga bisa kita nikmati semua kebaikan-kebaikan itu, dan Allah panggil kita semoga dalam keadaan husnul khotimah. Mohon maaf Pak, lewat sedikit. Setelah ini kita ketemu lagi di Butuh gitu. Kita niatkan untuk memakmurkan itu, semoga Butuh kayak Gerawang dan kayak tempat-tempat yang lain. Saya mohon maaf atas segala-gala, terima kasih atas perhatian. Dan tadi Pak Nur, Pak Romani minta ditentukan baca doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwara al-ardha bi nuri syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Alhamdulillah kemudian tadi mulai pengajian bagian ini telah disampaikan oleh Ustaz Aziz Suki Aziz pada beliau dan terima kasih. Marilah kita menutup pengajian bagian ini dengan membaca Alhamdulillah dan doa kepada Allah.